semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Udara sekarang lagi panas, kadang-kadang hujan. Tapi hati kita kan harus tetap tenang, ya kan? Damai. Dan ada saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel Pojok Sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Michelle. Hai Michelle. Kita ketemu lagi. Nanti kita mau ngobrol lagi sama Michelle. Ada apa kamu dengan ya dengan berita-berita yang lagi rame itu. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi terjadi di luar sana. Menarik perhatian netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kalau Michelle kan juga kemarin itu rame ya, mungkin komunikasinya dia mengutarakan kamu prihatin ya, mama cari uangnya sampai harus di aspal gitu kan. Ini juga sama nih hubungan ibu dan anak. Kemarin kan pernikahannya Rasya ya, hari apa sih? Hari Minggu ya. Ternyata di balik berita bahagia itu ada juga yang menarik perhatian netizen sehingga membuat jadi banyak netizen yang menghujat Rasya. Ada apa sih? Gara-garanya netizen itu jadi memperhatikan kenapa kok Tamara datang ke resepsinya itu kayak tamu gitu kan. Dia nggak ada di pelaminan ya. Terus habis gitu kan harusnya kan ibu kandung. Terus dia juga bajunya baju hitam aja gitu, pakai set dress. Harus banyak belajar dari Al Eldul Ya ampun netizen banget ya. Al Eldul, siapa lagi tuh? Atta Aurel gitu kan ya. Coba seperti apa sih situasinya itu yang membuat orang tuh jadi kayak kok gitu. Belum lagi ditambah dengan postingan-postingannya Tamara juga gitu sebelumnya. Jadi orang menduga-duga nih ada apa. Coba kita lihat dulu yang berikut ini. Akhirnya menikah seperti apa Kak? Tapi datangnya tadi agak telat Kak. Datanya sebagai tamu undangan gimana Kak Tamara? Kak Tamara gimana nih, mungkin sedikit dong soal kebahagiaan aja. Kebahagiaannya seperti apa Kak Tamara? Doanya untuk Rasya. Bye-bye. Ya tadi aku bilang gini, coba lihat dulu postingannya Tamara gimana. Ada tuh yang dia posting, postingnya gini kan, hati ibu itu seluas apa gitu walaupun langit sedang pergi menjauh gitu kan. Itu kan sebenarnya bahasa puitis aja, tapi ketika itu kejadiannya bersamaan dengan Tamara datang ke resepsi pakai baju hitam biasa, nggak kembaran gitu ya, itu menjadi orang jadi tanda tanya. Nah itu mungkin abis itu dicuplik-cuplik mungkin jadi berita-berita potongannya ada di TikTok atau di sosial media lain sehingga itu kan banyak komentar-komentarnya. Akhirnya hari Senin kemarin Rasya itu bikin klarifikasi gitu. Nih coba kita, panjang sekali dia ya. Biar clear aja ya, sebelum post foto nikahan walaupun sebenarnya malu-maluin ngumbar chat personal antara ibu dan anak. Tapi berhubung banyak dari kalian yang mempertanyakan, suuzon bahkan sampai menghina keluarga dan adik-adik saya. Cuman karena ngerasa jago menginterpretasikan pernyataan samar-samar dari Mama Tamara Bleszynsky, saya harus lurusin, kata dia gitu. Mana mungkin sih terlintas buat ngundang ibu sendiri sebagai tamu. Jelas kok dari potongan rundown dan semua orang tua saya nama siapa yang berada di urutan paling pertama untuk saya sungkem di saat prosesi adat pada akad. Dan saat resepsi siapa yang seharusnya jalan duluan dengan Kenzo di saat entrance beriringan dengan keluarga inti lainnya. Jadi dia nunjukin tuh rundownnya ya. Harusnya jalan duluan emang Tamara sama Kenzo. Kalian bisa lihat juga siapa yang memohon-mohon kepada ibunya untuk datang ke kedua acara di saat ibunya tidak berkenan datang ke akad dan berencana hadir hanya mau sebagai tamu pada acara resepsi. Dia bilang gitu, kita bacain chatnya kan. Soalnya kalau di post sama Rasya ya. Dia bilang gitu, jadi ini kan mungkin kayaknya persoalan baju gitu ya. Ini yang benar, kata Rasya ada foto bajunya ini. Maksudnya mungkin baju yang disiapkan untuk Tamara gitu. Aku belum selesai bacanya. Balik lagi. Oke. Terus dia jawabannya Tamara, Mama udah tua dan pusing dengan info yang berbeda-beda katanya gitu. Jadi kayaknya ada miskom. Gak apa-apa, nggak apa-apa Sya, Mama datang resepsi aja katanya gitu. Terus emang udah disiapin Ma, kata si Rasya. Kan nggak semua vendor diurus sama si WO-nya. Please Ma, maafin ya salah info dari WO-nya. Ini Rasya udah lagi stres banget. Mama jangan nggak dateng ya, kalau nggak rasanya kayak semuanya sia-sia. Aduh sedih banget sih. Karena Rasya kan pengen minimal di luar dari segala kesetresan Rasya ada Mama yang happy di samping Rasya. Oh, aduh sedih banget sih, sedih banget. Ini kalau kita baca lagi ke postingannya klarifikasinya Rasya tadi, coba kita lihat lagi tuh. Ada tuh terakhir yang menarik juga adalah ini terima kasih, dia katanya terima kasih buat netizen. Dia katanya sudah memberikan apa sih istilahnya, ya hal yang baik lah buat Rasya.
Ya maksudnya dia mungkin kalau dihujat itu berarti akan memberikan hal yang pahala yang baik buat Rasya gitu. Karena dia ngerasa sebelumnya juga udah pernah begitu. Jadi tudingan salah sasaran dari netizen gara-gara netizen itu menginterpretasikan postingannya Tamara Blesinski yang menurut dia kadang-kadang kriptik. Kriptik itu maksudnya bahasa-bahasa puitis yang ya maknanya bisa macam-macam gitu. Ini yang kita jadi flashback di tahun 2024 itu. Tamara emang sempat posting ya seolah-olah pokoknya ibumu gitu ya. Terus habis gitu dia posting lagi sama kedua orang tuanya. Ini jangan sampai jangan sampai kita tuh nggak perhatian sama orang tua, takutnya nanti udah terlambat orang tuanya ya kan udah semakin tua usianya. Sama ada postingan ini nih tulisannya adalah kayaknya sih bukan karena mata aku ya. Ini kayaknya emang nggak kelihatan. Ini cuma separoh doang nih tulisannya gitu. Pokoknya ada nih tulisannya pokoknya seolah-olah maknanya jadi kayak kangen gitu sama anaknya ya kan. Terus udahlah tuh netizen pada menghujat Rasya, kamu kok nggak pernah nengokin mamanya ya apa segala macam. Terus si Rasya juga nunjukin nih obrolannya sama mamanya, mah kenapa sih gitu. Terus kata mamanya, emang mama bilang apa? Kan mama nggak nulis nggak nyebut nama kamu yang nggak apalah gitu kan. Seharian pada ngirimin berita pas nanya mama jawabannya, hah apaan sih? Mama kan gak nulis tentang Rasya. Dari dulu mama memang suka nulis-nulis puisi untuk siapa aja dan tentang hal apa aja. Tidak untuk Rasya, apalagi menyebut nama Rasya. Tenang aja ya teman-teman, tapi tetap makasih kalau ada masukannya. Ini kata Rasyanya begitu ya. Balik soal klarifikasi soal baju itu sebenarnya ada cerita apa sih? Karena netizen juga banyak yang kemudian menuding, oh Tamara ini gak ada di pelaminan pasti gara-gara pengaruh ibu tirinya gitu ya kan. Ini ibu tirinya juga klarifikasi. Aduh, aku nengok ke sini nggak kelihatan. Aku nengok ke situ juga kelihatan. Ini dari siapa nih ibunya ya? Sebagai seorang ibu tentu aku pun mengharapkan kehadiran ibu kandung Rasya untuk hadir mendampingi Rasya di momen. Dan ini ibu tiri itu cerita kalau dia aja itu sebenarnya pakai baju yang warnanya mirip itu dia beli sendiri gitu kan, dia jahit sendiri. Jadi maksudnya itu semua diurusin sama Rasya dan dibicarakan dengan kedua orang tuanya gitu. Jadi dia nggak ikut-ikut. Nasib jadi ibu tiri emang nggak enak sih juga ya. Oke. Terus juga si Rasya juga merepost postingan dari WO-nya. WO-nya juga ya memberikan apresiasi atas kerjasama yang baik. Terus WO-nya juga menjelaskan minta maaf juga karena ada miskomunikasi soal baju itu. Jadi bajunya itu tadinya kan dikasih tuh dijahit, tadinya mau dijahitin di Jakarta, tapi kata Tamara dia punya langganan di Bali, maka mendingan jahitin di Bali aja. Tapi ternyata penjahitnya lagi nggak sehat atau sakit gimana, jadi sehingga nggak bisa jahitin. Akhirnya minta lagi sama menantunya gitu ya, untuk tolong diurusin deh dijahit di Jakarta. Tapi ternyata dapat tuh baju yang udah jadi gitu kan, jadi mau dibawa langsung ke Bali. Tapi ternyata belum ke komunikasi untuk ke WO-nya, sehingga WO-nya informasinya masih mengira baju itu ada di Bali gitu. Itu miskomunikasi kayak gitu. Tapi memang pernikahan itu biasa emang kayak gitu miskomunikasi. Ya kan, nah, netizen itu gunanya adalah untuk memberikan doa yang baik atau ngasih angpau aja ya, hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan. Begitulah, tapi ya keluarga itu memang penuh dengan cerita seperti itu dan masalah komunikasi ada di mana-mana. Apakah Michelle ini juga punya masalah komunikasi dengan mama dan suami mamanya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nggak, kamu kalau lihat itu gitu, sebenarnya emosi apa sih yang kamu rasain ketika lihat mami itu nyanyi di jalan? Lebih ke kasihan sih. Lebih ke kasihan? Iya, lebih ke kasihan. Kalau misalnya kesel, nggak kesel, tapi lebih kasihan aja. Lebih kasihan, karena ngerasa kok segitu amat gitu ya? Iya. Kamu belum pernah sebelumnya lihat mami tuh nyanyi di outdoor kayak gitu? Sebenarnya udah kan, waktu itu mami sempat kayak ngamen juga kan tapi di Amerika. Di Amerika, ya. Itu kamu umur berapa ya waktu itu ya? Itu aku kecil banget deh, kayak 8 tahun deh. 8 tahun. Iya. Kamu lihat juga mami ngamen di Amerika? Kayak enggak deh. Nggak lihat? Enggak, tapi tahu aja gitu ya? Tahu aja. Waktu itu mungkin kamu nggak kepikiran apa-apa ya? Enggak, itu masih kecil juga. Masih kan. kecil banget. Iya. Dan kamu menduga bahwa itu, ya itu tadi sejak menikah sama suami barunya. Kenapa sampai kamu bisa berpikir bahwa ini gara-gara setelah menikah dengan suami baru nih? Karena mungkin sebelumnya juga suami yang barunya sekarang kan sempat joget-joget di awal-awal pas mereka pertemuan Kontennya itu. seperti Iya, itu. joget-joget di jalan segala macam. Dan mungkin terinfluence untuk sampai kayak mami sampai ngamen di jalan juga gitu. Jadi bikin konten-konten TikTok yang seperti itu gitu. Iya, itu dugaan kamu seperti itu. Iya. Kayaknya kok ini dari terinfluence lah begitu Iya. ya. Kalau kamu sendiri sebagai anak kan kamu sempat posting nih waktu mama ada di duo
apa sih dulu duanya? Dua Ratu ya? Dua Ratu. Gini kan, I swear she was a diva back then. Kok sekarang titik gitu. Kamu posting ini sebenarnya kamu tuh sebagai anak ya, dengan tahu potensi mama kamu juga melihat bagaimana mama kamu tuh buka bisnis, kerja dan lain sebagainya. Kamu tuh membayangkan ya mama tuh harusnya apa sih gitu yang dijalanin? Yang aku pengenin sih, ya mami lanjutin karirnya lagi. Di dunia nyanyi. Iya. Terus semenjak yang kemarin sempat konser besar juga kan. Tapi kayaknya sih nggak dilanjutin. Mungkin ada beberapa kayak undangan konser lagi, tapi mungkin nggak masuk sama budgetnya, makanya memilih untuk kayak cari jalan lain. Tapi aku sih pengennya kayak ya pengennya yang terbaik lah buat mami. Ya, kamu sempat pernah ngobrol ini langsung nggak sih ke mami? Kamu tadi bilang kayaknya kan sempat ada panggung yang di panggung gede gitu kan waktu itu. Mungkin ada kali tapi budgetnya nggak nyampe. Ini kamu bisa ngomong mungkin gini karena kamu tahu benar pernah ada yang nggak deal gitu kalau ada undangan nyanyi atau gimana? Beberapa omongan. Berapa omongan dari mama? Iya. Dari mama. Karena kakakku juga yang pegang kan. Kakak juga yang megang, jadi tahulah ceritanya gitu ya. Tahu. Jadi kamu ngerasa bahwa harusnya mama itu aja gitu. Iya. Ketimbang mami lanjutin aja. Ya itu. Kan kalau kamu lihat mama kemarin-kemarin jualan donat sambil live juga gitu, kalau itu kamu gimana? Apa perasaan kamu waktu melihat itu? Sebenarnya karena aku tahu yang jualan donat itu sempat viral juga kan. Iya. Tapi karena aku tahu mami kayak cuman for fun doang, kayak asik-asikan aja. Terus kebetulan banget viral, terus dilanjutin lah. Tapi kayak sekarang lagi off days dulu deh. Off days maksudnya jualan lagi, donatnya? Iya, lagi enggak dulu. Oke, jadi kamu lihat waktu mama jualan donat tuh kayaknya cuma iseng-iseng doang, Iya, bukan? iya, Jadi apa kamu melihat karena segitu ngoyoknya mama cari uang? Gitu kan? Iya. Gitu. Tapi kan kamu pernah lihat nggak sih waktu mama itu ngelelang cobek, ngelelang pengki, ngelelang apa? Itu kan pernah ya dulu ya? Kamu nggak tahu? Kayaknya aku nggak tahu deh, soalnya kan waktu itu aku sempat sama papa kan. Oh iya, kamu tinggal sama. Kamu nggak Iya. pernah lihat tahu kondisi mama yang? Enggak. Maksudnya dia banyak gitu, apa namanya? Idenya tuh banyak gitu Iya. mama. Nggak pernah tahu ya? Enggak, kayaknya itu nggak tahu deh. Nggak itu. Ini kamu sempat juga bilang Lebaran aja aku nggak diundang gitu. Itu apa sih sebetulnya terjadi? Banyak orang netizen yang nanya gini, hei emang sejak kapan Lebaran itu anak harus diundang gitu kan? Kenapa? Tapi itu kan ya kenapa sampai kamu berpikir bahwa bentuknya harusnya undangan gitu? Sebenarnya karena sejujurnya kayak aku tuh sebelumnya nggak tahu kalau misalnya Lebaran tuh nggak diundang. Tapi emang karena pas Lebaran itu aku nggak diajak kan. Nggak diajak? Nggak diajak. Diajak kemana? Untuk kayak kumpul. Oke. Karena aku juga dibilang kan, aku nggak tahu kayak mami tinggalnya di mana. Kamu nggak tahu? Iya, karena mami suka kayak pindah-pindah gitu. Iya. Terus aku juga bingung kayak mau kemana, tapi at the same time aku gengsi juga Oh untuk kamu kayak, gengsi juga nanya? Gengsi. Jadi kamu mengharap mama yang reach out duluan, Iya. ngasih tahu kumpul di sini gitu ya? Iya. Jadi bukan undangan gitu? Bukan. Tapi Jadi pemberitahuan. pada- Tapi kan kamu deket sama kakak kamu? Kakak kamu nggak kasih tahu? Deket. Kakak kamu nggak kasih tahu? Kakakku ikut nggak ya? Nggak tahu deh. Kakaknya ikut nggak? Aku tanya Lebaran ikut nggak? Ngerayain bareng? Enggak juga anaknya. Tapi kalian berdua nggak telepon-telepon, Lebaran nih. Oh, karena ini mungkin momen pertama Lebaran kalian. Kita waktu itu Lebaran bareng sih. Oh, waktu tahun lalu bareng? Iya, kita cuman hangout doang, kayak ya duduk-duduk cantik-cantik manis gitu doang. Oh gitu, Lebaran tahun lalu begitu? Iya. Tapi itu dikasih tahu? Maksudnya waktu Lebaran tahun lalu tuh bentuknya, Oh, kesini itu yuk. bukan yang tahun lalu, yang tahun ini berarti. Oh tahun ini? Tahun ini. Lebaran tahun ini? Yang baru kemarin banget. Iya. Hah? Yang baru kemarin banget. Iya? Itu aku kan nggak Lebaran sama keluarga. Oke. Nggak yang Lebaran cuma duduk manis cantik itu yang mana? Yang kemarin. Yang kemarin? Iya, yang aku nggak datang itu. Oh, nggak yang maksudku yang tahun lalu? Oh, yang tahun lalu? Nggak pernah ya? Nggak ya? Ini Lebaran pertama kalian yang tahun ini ya? Enggak, yang tahun lalu aku Lebaran sama mami. Iya Lebaran sama Mami, Iya. sama Arya juga. Udah nikah belum sih? Udah. Oh, itu aku nggak datang juga. Oh kamu nggak ada juga, oke. Terus kan kemarin juga sempat nih akhirnya dijawab sama Arya gitu ya. Arya bilang nggak benar itu dikasihnya cuma 300.000 sebulan gitu. Dia bilang bahwa dikasihnya tuh 300.000 sehari. Coba kita lihat.
Ya kamu dengar penjelasannya Arya gitu bahwa dia ngerasa kalau dituduh bahwa dia mendompleng atau pansos sebagai suami, ya Arya merasa bahwa dia sudah bertanggung jawab gitu. Iya. Kamu tahu nggak sih kalau Arya tuh beliin rumah? Nggak tahu juga. Baru tahu ini. Ya tahu sih. Tahu sih. Tahu. Tapi kamu emang juga tahu bahwa mamamu tuh memang lebih sukanya memang cari lokasi yang lebih strategis, jadi nyewa dengan harga segitu. Pernah tahu nggak sih kamu? Apa tuh? Ya mama tuh punya gayanya begitu. Tahu. Kamu Emang tahu? dari dulu deh. Emang dari Iya, dulu? emang dari dulu. Dari dulu seperti itu. Iya. Ya kamu sebenarnya sama Arya tuh ada kekesalannya tuh muncul dari mana sih gitu, Michelle? Gimana ya? Pokoknya ada lah. Aku juga, ya aku nggak mau salah ngomong juga lah tentang orangnya juga. Tapi ada beberapa hal yang aku tahu dan aku emang pengen keep sendiri aja karena bukan my place to say juga kan. Jadi ya ada beberapa hal. Oke, hal yang kamu tahu sendiri atau mama cerita? Nggak, mami cerita, aku lihat sendiri. Terus aku juga pas kejadian di tempat gitu. Itu yang membuat kamu jadi ada rasa kayak kurang serk gitu ya? Iya. Oke. Mama yang cerita 300.000 sebulan itu Sebulan. mama yang bilang Itu atau? mami juga kok yang bilang kayak aku nggak mungkin aku nggak mungkin bikin atau ngomong sesuatu yang nggak benar gitu, yang bukan dari mami sendiri. Jadi itu berdasarkan kata mami ke kamu gitu, yang Iya, kamu tangkep lah ya iya. gitu ya. Oke, terus kamu setelah melihat tadi klarifikasinya Arya seperti itu gitu ya, dan dia menjelaskan lah, kalau dari Arya kan bilang bahwa dia merasa istrinya yaitu mami kamu itu memang gaya hidupnya beda sama Arya, sehingga mungkin itulah yang terjadi perbedaan antara mungkin kebutuhan mamimu dan sebetulnya apa yang sudah disediakan oleh Arya. Iya. Kamu kalau melihat penjelasan itu tuh apa yang kamu rasain sih sebagai anak? Lebih bisa memahami atau masih tetap? Pasti aku pahamin lah, pasti aku ngertiin. Tapi ya emang ada aja alasan aku sendiri. Oh, alasan kamu Iya, sendiri? ada aja. Ada aja yang membuat Iya. kamu masih kurang serk lah gitu? Iya, kayak misal kayak aku juga dengar kan, baru kemarin orangnya kayak ngomong kayak, ya apartemen aja aku dibiayain mami, kuliah, terus mobil. Kamu, iya. Baru aja kemarin aku lihat. Terus sedangkan aku apartemen bayar sendiri. Kamu apartemen bayar sendiri? Bayar sendiri. Terus kuliah, nggak kuliah. Kamu nggak kuliah? Nggak oke. kuliah. Dan aku juga memutuskan untuk kayak ya udah kerja aja. Kerja aja. Tapi kamu pengen kuliah sebenarnya? Pengen aja sih. Karena kayak of course pengen. Pengen. Iya, terus mobil itu mami pinjemin. Mami pinjemin, terus aku juga pakainya kayak sekali-sekali doang. Tapi bukan milik aku. Tapi mobilnya ada di kamu atau di mami? Sekarang sementara lagi ada sama aku. Oh, sebentar lagi. Iya. Ya? Jadi bolak-balik aja gitu Iya. mobilnya. Tapi itu mami juga di sini pernah cerita bahwa mami tuh kenapa kerja gitu karena dia harus membiayai anak-anaknya, termasuk Michelle dan termasuk anak-anaknya semua lah gitu ya. Iya. Katanya ya dia juga bayarin apartemen, itu mami yang cerita, sama bayarin uang makan juga. Tapi setiap kali begitu kalau di WhatsApp kamu nggak pernah jawab katanya. Mungkin Arya juga tahu infonya dari mamimu juga sih. Iya. Itu sih kayak setahun 2 tahun yang lalu. Setahun 2 Tapi, tahun yang lalu seperti itu. oke. Iya, kalau sekarang kayak aku emang benar-benar udah biayain diri aku sendiri. Oke. Ini ngomong soal biayain diri sendiri kan, kemarin juga ada di podcastnya Melanie gitu ya kan, kamu mengatakan kamu sudah independen dari sejak umur 17 Iya. gitu. Terus kamu kerja apa? Bagaimana cara kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu? Terus kamu bilang I find my way gitu. Orang jadi bertanya-tanya I find my way itu gimana maksudnya gitu. Itu orang-orang salah paham. Maksudnya aku tuh kayak mau segimana susah payahnya itu, aku selalu cari jalan keluar untuk ya untuk kayak finance diri aku sendiri. Oke. Tapi bukan yang kayak Yang aneh-aneh, bukan yang negatif ya. Aduh,
Bukan deh. Enggak, kalau Bukan, boleh bukan, tahu bukan, ya. bukan. Karena mencari solusinya itu salah satu yang kamu usahakan tuh apa misalnya contohnya? Kenapa? Contohnya gitu. Kan kamu bilang kamu selalu mencari solusi Iya, untuk bisa iya. membiayai dirimu sendiri. Contohnya boleh tahu nggak kegiatan apa yang kamu kerjakan gitu untuk bisa Contohnya waktu itu Ha-ha. pas awal-awal ya, pas awal-awal aku kayak benar-benar pengen biayain aku sendiri. Jadi aku sempat jadi ekstra. Oh, Aku sempat jadi figuran. iya, aku Oke. sempat jadi ekstra kayak cuman dibayar 300 doang. Terus aku itu udah seneng banget. Oke. Terus aku juga sempat pengen jadi kayak pengen belajar barista kayak gitu. Terus sekarang aku social media. ke sosial media. Yes, tapi kayak aduh kayak orang-orang berasumsi yang lain ya. Jadi kadang-kadang kamu juga dapat endorsan gitu-gitu. Iya. Oke. Misalnya nih lagi kepepet-kepepet nih, lagi nggak ada pemasukan gitu. Apa yang kamu lakukan, Michelle? Minta ke siapa biasanya? Ke mama kah atau ke papa? Aku masih ada papa. Masih ada papa. Terus mami juga. Mami juga. Iya, jadi Tapi nggak rutin setiap bulan gitu, mama? Enggak. Oh, oke. Baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Michelle ya. Berikut ada Danang. Danang yang kemarin baru beliin mobil. Mobil ya? Buat istri. Us. Ada apa nih? Kenapa istrinya dibeliin mobil nih? Ini buat apa nih? Ada apa? Nah, kita jadi curiga nih kalau pikirannya buruk ya. Kita lihat dulu profilnya Danang berikut ini.